Hai, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan ngebahas tentang energi di dinamika rotasi ya. Apakah berbeda dengan dinamika yang bukan rotasi atau dinamika translasi? Kita lanjut aja terus. Physics time. Kita akan ngomongin energi pada gerak rotasi. Oke, kalau pada gerak translasi kemarin kita udah ngomongin ada energi kinetik dan energi potensial yang jika digabungkan menjadi energi mekanik. Sama juga di sebelah sini ya, di rotasi itu juga ada energi kinetik dan ada energi potensial. Cuma karena energi potensial itu hanya berhubungan sama posisi, kan posisinya dia tetap ya, sehingga energi potensial itu tidak dipengaruhi dengan rotasinya. Sedangkan ketika berotasi ada kecepatan tambahan, yaitu kecepatan sudut. Jadi dia kan sambil muter tuh. Makanya energi kinetik lah yang berubah di sini. So, energi kinetik rotasi kita akan bahas. Kita ke translasi dulu, itu kalian pasti udah hafal setengah mv kuadrat. Nah, berarti di sini eka rotasinya bisa kita tulisin setengahnya sama ya. Masa ketika ditranslasi, dirotasinya berubah menjadi I, benar kan ya? So, V-nya ketika ditranslasi berubah jadi omega karena udah menjadi kecepatan sudut. Sehingga eka rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Kalian kalau nggak mau ngapalin, ingat-ingat aja ya padanannya kalau ditranslasi apa, dirotasi apa, kayak gitu. Itu adalah keterangannya ya. Aku nggak akan menjelaskan lebih lanjut. Yang aku jelasin di sini, hukum kekekalan energi itu tetap berlaku. Jadi sama kayak kemarin hukum kekekalan momentum, di sini kekekalan energi juga berlaku, yaitu EM sama dengan EM ya. Jadi kalau di sini EM-nya dipecah jadi EP plus EK kayak gitu. Oke, ingat-ingat EM sama dengan EM masih berlaku. Nah, kita langsung ke istilahnya aja. Di sini ada dua istilah, yaitu yang pertama adalah meluncur dan yang kedua adalah menggelinding. Nah, bedanya apa sih meluncur sama menggelinding? Nah, kalau meluncur itu dia translasi aja, atau contohnya kayak gimana sih? Jadi contohnya kalau kayak orang kepleset atau misalkan kita dorong meja kayak itu ya. Jadi mejanya geraknya ya cuma lurus doang gitu ya, lurus doang. Oke, nah kalau menggelinding itu ada translasi dan rotasi. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kalian naik sepeda. Nah, si rodanya itu kan jalan ya. Misalkan kalian dari rumah menuju sekolah. Nah, rodanya itu jalan, tapi juga dia berotasi kayak gitu. Nah, itu yang namanya menggelinding. Oke, bedakan ya, hati-hati ketika di soal. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu sebuah silinder pejal bermassa 1 kg mengelinding dengan kecepatan 2 meter per sekon. Tentukan energi kinetik yang dialaminya. Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya. Ada masanya, kemudian ada kecepatannya, dan yang ditanya adalah EK-nya ya. EK ketika menggelinding kayak gitu. So, kita jawab aja. Ingat ketika menggelinding tadi ada translasi dan rotasi, sehingga kita EK-nya itu EK total ya. EK translasi ditambah dengan rotasi. Nah, kita tulisin aja. Translasi itu setengah mv kuadrat, rotasinya adalah setengah I omega kuadrat. Nah, ingat-ingat di bagian zaman dahulu kala ya, di momen inersia, kalau inersia silinder pejal itu nilainya setengah mr kuadrat. Sedangkan omega itu kan kita tahu V itu sama dengan omega R, maka omeganya sama dengan V per R. So, kita tulis aja di sini, I-nya kita ganti setengah mr kuadrat, omeganya karena kuadrat maka menjadi V kuadrat per R kuadrat. Nah, R-nya bisa kita coret sehingga setengah kali setengah itu 4 MV kuadrat kayak gitu ya. So, kita tinggal masukin aja angkanya, masanya 1 dan V-nya adalah 2. Nah, di sini kita bisa lihat 2 kuadrat itu 4, dibagi 2 adalah 2 ya. Di sini 4 dibagi 4 1, sehingga 2 tambah 1 hasilnya adalah 3 Joule kayak gitu. Oke, gampang kan? Nah, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah benda berbentuk silinder berongga I sama dengan mr kuadrat bergerak menggelinding tanpa tergelincir mendaki bidang miring kasar dengan kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Bidang miring itu memiliki sudut elevasi alfa dengan tan alfa sama dengan 0,75. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 dan
kecepatan benda berkurang menjadi 5 meter per sekon, maka jarak pada bidang miring yang ditempuh benda tersebut adalah, itu pilihan gandanya. So, di sini karena nggak ada gambarnya, maka kita harus gambarin dulu ya. Ilustrasikanlah ke gambar gitu kalau kalian pusing. Nah, di sini misalkan ada bidang miring, katanya tadi sudut elevasinya adalah alfa. Kemudian ada benda yang kecepatannya 10 meter per sekon lagi ndaki gitu ya, ke puncak gunung kayak gitu ya. Nah, dia naik, kemudian kecepatannya berubah menjadi 5. Jadi dia menggelinding ke sana ya, tuh ke sana. Karena ini silinder berongga berarti dia menggelinding ya, karena bukan kotak gitu kan. So, di sini yang ditanya itu adalah jarak yang udah ditempuh ya. Jadi jaraknya itu berapa? Nah, kita tahu di sini ketinggian bola pertama di bagian sini itu nilainya adalah 0 ya, ingat 0. Kemudian ketinggian yang kedua kita anggap aja H2. So, kita akan langsung jawab aja karena di sini dia ada di sana dan sana, maka energi mekaniknya itu kan kekal ya. Dimanapun dia berada, energi mekanik akan selalu sama, sehingga bisa kita tulisin EM di 1 akan sama dengan EM di 2 kayak gitu. So, EM itu EP plus EK. Nah, hati-hati di sini karena bendanya adalah silinder berongga, maka dia bergeraknya adalah menggelinding. Karena menggelinding, maka EK translasi dan rotasinya itu merupakan EK total ya. Sehingga kita tulisin, jangan lupa tulis semuanya. So, EP itu adalah MGH, EK translasi setengah MV kuadrat, dan EK rotasinya setengah I omega kuadrat. Oke, kita tulisin ya MGH, H1-nya adalah 0, sehingga di sini nilainya 0. Kita ubah kayak contoh soal yang pertama, jadi I sama omeganya kita ubah, karena di sini silinder berongga diketahui di soal ya, I-nya adalah MR kuadrat, maka I-nya MR kuadrat. Omeganya sama jadi V per R. Nah, sebelah sana juga sama, cuma diganti aja untuk yang di posisi kedua. Nah, sehingga kita dapatin R1 bagi R1 hilang, sehingga kita dapat setengah MV kuadrat ditambah setengah MV kuadrat sama dengan MGH sama setengah MV kuadrat plus setengah MV kuadrat yang kedua. Nah, di sini bisa kalian lihat setengah tambah setengah itu nilainya 1 gitu ya. Sebelah sana juga sama, setengah tambah setengah itu nilainya 1. Karena masanya sama, maka bisa kita hilangkan sehingga menjadi V1 kuadrat sama dengan GH2 plus V2 kuadrat. Nah, di sini tinggal kita masukin aja deh, 10 kuadrat sama dengan 10H2 plus 5 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, 5 itu 25 ya. Oke, 25-nya pindah ke sana jadi minus sehingga jadi 75, itu 75 bagi 10 gitu aja ya. H2-nya 7,5. But wait, yang ditanya itu bukan si H-nya tapi si S-nya. So, aku akan keep dulu si H-nya sehingga menjadi seperti ini ya. Oke, perhatikan segitiga warna ungu di sini. Oke, warna ungu di sini ya. Nah, aku akan move ke sebelah sini. Jadi di situ ada segitiga warna ungu, kemudian sudut elevasinya alfa. Udah diketahui tadi kalau tan alfanya adalah 0,75. Jadi 0,75 atau 75 per 100, atau kita sederhanain dibagi 25 semua, jadinya adalah 3 per 4. Sehingga kita dapetin tan itu desa, tan desa depan per samping. Tan alfa depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Kemudian karena ada 3, 4, maka kita pakai triple Pitagoras, 3, 4, 5 ya. Jadi miringnya adalah 5. Oke, yang ditanya bukan ini ya. Ini hanya alat bantu aja. Karena kita udah tahu di sini sisi ini, kita lihat di gambar ini ya, ini adalah H2, sehingga kita tahu kalau di sini itu H2. Sedangkan yang ditanya adalah yang miring ke sono ya, itu adalah S-nya. Nah, kita lihat hubungan alfa, H2 dan S, depan per samping. Demi ya, berarti itu adalah sin ya, sin demi. Sin alfa sama dengan depannya adalah H2, miringnya adalah S. Sehingga H2-nya itu kita bisa tulisin 7,5 tadi yang diketahui ya. Sin-nya adalah demi 35 itu S ya, sehingga 75 bagi 3 itu bisa lah ya. Hasilnya 2,5 sehingga S-nya 5 kali 2,5 itu 12,5. So, itu tadi ya, selesai. Yeay. Gampang ya. Oke, itu dia tadi materi terakhir kita di bahasan dinamika rotasi ya. Tapi jangan berkecil hati, masih ada beberapa latihan soal ya buat memperjelas materi tadi.
Dan kita akan masuk ya ke bahasan yang selanjutnya ya, bab-bab selanjutnya. Jadi silahkan tonton terus video di channel ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.